Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kita, channel kita Kajianmu Magelang, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Pada kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama akan berbincang-bincang santai bersama Dr. Andes Haji Jumarang Luari. Sehat? Alhamdulillah masih sehat. Puasanya lancar? Insya Allah sudah biasa. Alhamdulillah. Pemirsa, pada kesempatan baik ini kita bersama-sama akan berbincang-bincang mengenal apa itu Muhammadiyah dan berbagai gerakannya yang memang sampai saat ini kita sama-sama memahami dan merasakan bersama. Di mana kita memahami ada dua ormas besar yang sama-sama membangun dan menjadi penyangga utama barang mungkin bersama-sama pemerintah dalam rangka untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang makmur, berkeadilan, dan tentu bisa bersama-sama membangun masyarakat yang baik yang kita harapkan. Nah, pada kali ini bersama-sama kita akan mendengarkan, karena beliau juga selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Bapak Ustadz Haji Jumarang Luari, ya, mengenai Muhammadiyah dan berbagai pernak-perniknya untuk kita sama-sama memahami biar kita paham lah, ya. Meskipun dari masalah yang kecil-kecil nanti akan kita memahami yang lebih luas. Yang saya Ustadz, ya. Muhammadiyah itu apa toh jane Muhammadiyah niku? Kalau dari sisi bahasa, Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Jadi gerakan ini didirikan dengan harapan para anggota, warga, dan simpatisannya itu mengikuti jejak Nabi Muhammad. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Muhammadiyah ingin mengikutinya. Yang dalam bahasa agama itu harapannya kita beritibak kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itibak itu mengetahui, ya, tahu seluk-beluknya, nah kemudian mengikuti. Jadi Muhammadiyah itu sederhana sekali. Kalau dilihat dari sisi namanya kan sangat sederhana. Iya. Seandainya belum dipakai, pasti akan dipilih orang nama Muhammadiyah itu. Karena namanya sederhana, iya. Tapi kesederhanaan nama itu membuat luas cakupannya. Ya, itu Mas Muslim. Ya. Ya, jadi Mas sederhana itu mempunyai luas maknanya ya, gitu ya. Kemudian selama ini kan kita kalau berbicara tentang Muhammadiyah pasti mengenal yang namanya sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya. Rumah sakit Muhammadiyah. Kemudian ada sekarang ini bencana di mana-mana juga Muhammadiyah ikut berperan, gitu kan? Ya. Ini sebenarnya ada apa ini Muhammadiyah kok sampai meluas berbagai lini gitu, Ustaz? Ya. Ya. Muhammadiyah ini kan hadir karena kegelisahan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah itu. Gelisah karena apa? Karena Kiai Dahlan membaca surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Ayat ini intinya adalah Allah berfirman, kamu sekalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dihadirkan di antara genap manusia. Nah, kalau Al-Quran mengatakan umat yang terbaik, tentu tidak salah. Tapi pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup, itu kondisi umat Islam
sulit dikatakan sebagai umat yang baik. Karena pada waktu itu umat Islam itu umumnya kondisinya memprihatinkan. Jadi bodoh, kemudian penyakitan, lalu miskin, terjajah lagi itu. Sehingga dapat dikatakan kondisi umat Islam pada waktu itu penderitaannya nyaris sempurna. Jadi penderitaannya itu ya semuanya serba tidak meyakinkan. Nah, Kiai Dahlan kan gelisah. Apa iya umat terbaik kok kondisinya seperti ini gitu. Nah, tentu bukan Qur'annya yang salah, tetapi yang perlu diperbaiki adalah kondisi umatnya. Nah, kegelisahan inilah yang kemudian membuat beliau itu berpikir keras. Bagaimana cara mendekatkan antara kenyataan di lapangan dengan idealita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, maka Muhammadiyah itu hadir untuk menjawab persoalan itu. Nah, karena persoalan pada waktu itu yang banyak adalah persoalan kebodohan, maka Muhammadiyah hadir dengan pendidikan. Juga masalah kesehatan yang banyak terkena penyakit, Muhammadiyah hadir dengan rumah sakit. Dan juga persoalan kemiskinan, Muhammadiyah hadir dengan menjawab persoalan sosial, ya, mendirikan panti asuhan dan lain-lain. Nah, kemudian pada zaman sekarang itu problem hidupnya berkembang lagi, ada kebencanaan dan lain-lain. Tapi sesungguhnya kalau sekarang Muhammadiyah hadir dengan MDMC yang ikut membantu persoalan-persoalan kebencanaan, itu sebenarnya hanya modifikasi lama saja. Muhammadiyah awal itu dikenal dengan PKO-nya. PKO itu kalau ejaan lama kan U itu ditulis OE gitu ya. Umat apa? Umat itu ya? O. Nah, maka singkatannya PKO. PKO itu singkatannya penolong kesengsaraan umum. Nah, sebelum ada rumah sakit itu ya yang dilakukan menolong siapapun yang menjadi korban. Ada kecelakaan, ada kebakaran dan lain-lain. Jadi kalau Muhammadiyah bergerak di seluruh bidang kehidupan, ya karena memang sejak awal didirikan itu hadir untuk menjawab persoalan yang muncul, ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada di negeri ini. Itu Mas Muslim. Iya, ini Ustaz terkait spirit perkembangan. Jadi kalau orang melihat Muhammadiyah kan fisiknya ya, jadi rumah perguruan tinggi juga makin banyak, sekolah-sekolah sampai sekarang juga banyak. Ini seperti apa yang dibangun ya kok sampai kemudian berkembang begitu luas sampai terkini lah begitu Ustaz? Ya, lanjutan dengan tadi itu. Muhammadiyah itu kan identitasnya sebagai gerakan dakwah, gerakan Islam, dan gerakan tajdid gitu. Nah, tiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gerakan Islam ya karena seluruh spirit yang menjiwai apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu ya Islam itu. Kemudian gerakan dakwah. Nah, sesungguhnya semua yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan kegiatan dan amal usahanya itu adalah untuk kepentingan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian gerakan tajdid, gerakan pembaharuan. Ya, karena gerakan pembaharuan tentu Muhammadiyah harus senantiasa beradaptasi dengan sejarah gitu. Kalau sejarah itu maju, ya Muhammadiyah ikut maju. Kalau tidak bisa beradaptasi dengan sejarah, maka Muhammadiyah pasti punah. Jadi yang bisa tetap eksis, tetap bisa hadir di bumi ini, di dunia ini adalah yang tetap bermanfaat bagi masyarakat. Nah, agar tetap bermanfaat bagi masyarakat itu, maka Muhammadiyah selalu beradaptasi dengan sejarah. Nah, kalau sejarah ini maju, ya Muhammadiyah akan selalu mengikuti perkembangan yang maju itu. Dan ini saya beri catatan loh,
Muhammadiyah itu gerakan tajdid, dan tajdid di Muhammadiyah itu dua aspek. Aspek pertama adalah aspek purifikasi atau pemurnian. Aspek kedua adalah aspek dinamisasi atau pengembangan. Nah, kalau purifikasi itu pada bidang akidah, ibadah, akhlak, itu pemurnian. Pemurnian itu artinya dikembalikan kepada ajaran aslinya yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini, dalam sisi ini, Muhammadiyah memang puritan ya. Puritan itu cenderung kembali ke sumber aslinya. Tetapi jangan lupa Muhammadiyah itu juga tajdidnya itu ada aspek dinamisasi atau pengembangan. Nah, kalau pengembangan ini pada aspek muamalah duniawiyah. Nah, di aspek muamalah duniawiyah ini Muhammadiyah selalu mengikuti perkembangan sejarah. Ini yang berbeda dengan gerakan-gerakan Islam yang lain, termasuk sesama gerakan pembaharuan Islam. Muhammadiyah berbeda dengan yang lain. Nah, sehingga orang membaca Muhammadiyah itu jangan sepotong-sepotong. Kalau membaca Muhammadiyah sepotong-sepotong, nanti ya ibarat orang melihat gajah hanya pegang buntutnya saja. Kalau pegang buntutnya nanti dikira pecut gitu toh. Kalau pegang kakinya dikira soko. Saya kira itu Mas Muslim, sehingga melihat Muhammadiyah itu secara menyeluruh sehingga tidak salah paham. Ya puritan, ya dinamisasi. Sekarang kaitan dengan posisi Muhammadiyah dengan negara ini kan perlu dijelaskan juga ini. Posisi negara Muhammadiyah dengan NKRI ini dan pemerintah yang sah ini seperti apa Ustaz ini? Ya, Muhammadiyah itu ya baik-baik saja lah. Jadi kalau ini sudah agak maju ya pembicaraan kita. Itu kaitan dengan strategi perjuangan Muhammadiyah. Nah, strategi perjuangan itu ada dua. Ada strategi politik dan ada strategi kemasyarakatan. Nah, sejak awal didirikan sampai sekarang dan sampai seterusnya insya Allah, Muhammadiyah itu memilih berjuang pada bidang kemasyarakatan. Sedangkan bidang politik itu Muhammadiyah menyerahkan kepada partai politik. Dan sebagai warga Muhammadiyah, juga warga negara Indonesia, itu diberi kemerdekaan untuk memilih sesuai dengan pandangannya masing-masing kalau soal politik. Nah, kalau bagaimana terus hubungan Muhammadiyah dengan negara? Ya, Muhammadiyah itu kalau di dalam kepribadian Muhammadiyah, salah satu sifatnya adalah membantu negara itu. Jadi membantu negara. Kemudian Muhammadiyah itu selalu mengindahkan ya. Jadi bahasanya mengindahkan ya. Itu dicatat. Mengindahkan segala peraturan yang berlaku di negeri ini. Mengindahkan. Mengindahkan itu aspeknya dua. Membuat indah. Artinya kalau memang aturan itu dipandang salah, ya Muhammadiyah mengkritisi, itu mengindahkan. Tapi kalau sudah benar, Muhammadiyah melaksanakan. Nah, ini mengindahkan ini. Ini canggihnya pendahulu kita itu membuat istilah ya. Jadi mengindahkan segala dasar dan falsafah negara yang sah. Itu Muhammadiyah ya. Itu Pak. Jadi dua hal ya. Jadi mengindahkan. Ya kalau memang perlu dikasih kritikan ya Muhammadiyah akan dengan santun akan berikan masukan. Tapi sudah baik ya kita laksanakan. Tadi itu kaitan dengan kemasyarakatan. Ini fokus gerakan Muhammadiyah terkini Ustaz Haji Zumar ini. Apa ini yang terkini nih? Biar juga masyarakat tahu kan. Muhammadiyah terkini yang fokus gerakannya itu. Ya, Muhammadiyah karena bergerak di bidang sosial itu selalu mengikuti perubahan-perubahan yang ada, juga masalah yang muncul, sehingga kita ikut berpartisipasi ya, dan berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Nah, tentu Muhammadiyah sekarang ini yang lama itu tetap dikembangkan, dimajukan.
Yang lama itu pendidikan, kemudian sosial dan kesehatan. Kemudian yang baru itu kita bergerak menguatkan di bidang ekonomi ya. Ekonomi ini sekarang sedang lambat laun, Muhammadiyah mulai bergerak di bidang ekonomi. Amal usaha bidang ekonomi itu sekarang mulai tumbuh di mana-mana. Itu kita jadikan sebagai pilar keempat. Pilar keempat gerakan persyarikatan. Nah, ekonomi itu dua aspek. Ada yang aspek mencari keuntungan dan ada aspek yang non profit. Jadi profit dan non profit. Yang profit itu ya pakai amal usaha di bidang ekonomi, ada toko, ada PTM, ada yang lain-lain lah. Banyak lah gitu usaha yang profit itu. Tapi yang non profit itu kita lakukan melalui lazismu itu. Nah, itu non profit. Jadi menghimpun dan mentasarufkan dana masyarakat yang tidak untuk mencari keuntungan. Nah, itu lewat lazismu. Itu saya kira itu yang terkini, Mas. Terkini ya. Itu ada beberapa hal yang bisa kita pahamilah untuk masyarakat sekitar, bagaimana tentang mengenal Muhammadiyah ya. Jadi gerakan pendidikan, gerakan sosial, kesehatan, sampai tadi ada gerakan ekonomi. Gerakan ekonomi pun dibagi menjadi dua itu. Jadi yang profit dan non profit di paling tidak menjadi gambaran untuk masyarakat luas mengenal apa itu tentang Muhammadiyah dan berbagai gerakannya. Terima kasih Ustadz atas bincang-bincangnya. Semoga paling bisa selalu Ustadz. Amin. Dalam mengemban amanah selaku ketua PDM. Amin. Bisa lancar sampai nanti di akhir periode, bahkan bisa meneruskan sampai gerakan dakwah selanjutnya. Siap. Terima kasih pemirsa channel Kajianmu dimanapun Anda berada. Bincang-bincang kita bersama beliau Ustadz Haji Dr. Jumari Al-Waris selaku Ketua PDM Kabupaten Magelang, mengenal tentang apa itu Muhammadiyah, dan mari kita terus saksikan terus channel kita untuk lebih mendekat dengan masyarakat. Demikian, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.